Terregang gitu. Ada apa ini? Ini babak penyisihan ya. Penyisihan apa semifinal ini? Penyisihannya sudah lewat. Sekarang babak semifinal. Mudah-mudahan kita semua masuk di grand final dan menjadi pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul rusuli wal khuluqi wal ajam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan, amma ba'd. Faqala azza wa jalla fil qa'il a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Puji syukur pakai bahasa apa ya? Kiai, tadi saya abdi tos silaturahim dengan teman-teman santri senior. Ada calon dosen bahasa Arab, ada calon dosen kimia, ada calon dosen olahraga, ada calon dosen ekonomi dan bisnis. Luar biasa. Ini saya langsung bocorkan saja ke Kiai. Indahnya nanti buka Al-Falah itu di perbatasan Banten dan Jawa Barat, ya di Cibareno gitu, pasar monyet gitu yang lewat. Tong seri emang bener ya pasar monyet. Tanya saja semua orang Pelabuhan Ratu, ada pasar monyet gitu ya. Dulu memang pasar monyet itu tempat singgahnya orang-orang yang pengen mencoba gagaduhanana setelah diservis oleh Maerot. Mampirlah ke pasar monyet, jadi lewat Pelabuhan Ratu ke arah Cibareno, yang kesananya nanti itu ke Sawarna, ke Bayak, tuh ke Gua Lalai, itu ada pasar monyet. Sepertinya ini baterainya. Ya, waktunya memang tidak panjang ya, karena ini punten Pak Kiai tadi yungi abdi di Masjid Agung Serang di alun-alun dengan jamaah di Serang. Selepas itu jam 11 saya tadinya mau diantar ke sini, saya bilang jangan, pasti saya nggak bisa tidur, mendingan naik bis enak tidur. Kebetulan naik bis juga seperti bis punya sendiri, saya supir, kondektur, dan penumpang ada 5 orang. Luar biasa ya, luar biasa. Tidur nyaman, bangun-bangun sudah di terminal lebih panjang. Pas itu jam 4 kurang 10 menit. Lalu saya makan sahur di warung kaki 5 di terminal lebih panjang. Subuhnya saya di Masjid Al-Istiqomah di Jalan Dewi Panjang. Tidak sengaja karena tidak ada acara kecuali ikut berjamaah, tapi oleh jamaah di situ saya disuntrungkan supaya jadi imam subuh. Ditembak tapi orang tausiah, ya tausiah ala kadarnya. Setelah itu saya naik Grab menuju rumah di Jatihandap di Cicahem. Tadi pun saya juga nggak sengaja diajak buka bersama dengan teman-teman di Masjid Al-Istiqlal itu, Bagus Ismail. Begitu, alhamdulillah. Tadi siang di Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat di Jalan Asia Afrika. Alhamdulillah malam ini bertemu dengan yang Kararasep, dengan yang Garelis. Mudah-mudahan semuanya sekaset hatinya.
karena rugi kita berpuasa bulan Ramadan, rugi kita qiyamul Ramadan atau tarawih kalau hati kita tidak kasep, karena Allah jaminkan ampunannya itu untuk hamba-hambanya yang berpuasa dan qiyamul Ramadan atau tarawih imanan wahtisaban. Kalau tidak kasep hatinya, tidak memiliki iman, tidak ihtisab, tidak berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu hampir dipastikan kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Hadis dina kita Bulughul Maram. Jadi kalau nanti baca hadis arba'in Bulughul Maram deh. Hadis arba'in an-Nawawiyah. Baik. Saya mohon kepada semuanya, ada al-falah itu karena ya mama ya ibu kayaknya ini, walaupun kedua beliau sudah tidak ada, tetapi doa anak yang saleh yang melanjutkan cita-cita mama dan nyai, doa murid-muridnya yang saleh itu akan menjadikan sebab almarhum Allahumma gfir lahuma mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk mama Kiai Haji Idi Saifuddin dan ibu, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gusti, ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an azim li ruhihi ma. Para jamaah rahimakumullah, gak tahu ini karena malamnya malam 17 Ramadan ya. Kalau saya sih ngitungnya malam baru 15 ini. Terus tanpa terasa ketika kita memulai rasanya lama gitu ya, ke pertengahan Ramadan begitu, sekarang malam 17 Ramadan asalnya sebentar lagi kita lebaran sebentar itu apa trek baralik iya. Makanya tanggal 6 itu dibatas. Aduh, luar biasa kita ini, Masya Allah. Munasabah Rasulullah dan beri contoh pada kita dengan sebuah doa di dalam, bisa dibaca di dalam Al-Adhkar Imam Nawawi, bisa dibaca di dalam Al-Kalimut Thayyib Ibnu Taimiyah, bisa dibaca di dalam Al-Muntaqal Mukhtar min Kitabil Adhkar Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, bisa dibaca di dalam bukunya Pak Profesor Kiai Miftah Farid Al-Fikir. Itu doa yang pada musim-musim pandemi, apakah Covid atau apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa jami'i sayyil as'am. Allah, hamba berlindung kepadamu dari beragam al-baras. Baras itu virus dalam bahasa Arabnya. Mana tadi calon bahasa Arab? Barasad ya. Virus itu kalau bahasa Latinnya virus pakai V, Y, R, U, S, virus. Kalau bahasa Arabnya baros. Kalau di Banten itu ada baros, di Sukabumi ada baros, di Tasik juga ada baros. Padahal baros itu virus. Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala macam virus. Wal juzam, penyakit belang. Kalau belang fisik gampang sekarang diobatinnya, ya, yang kurap, kudis, hapur, kesrek itu gampang, tinggal dilelopkan karena cai panas 200 derajat Celcius sampai cager gitu. Yang berat itu justru belang hati, ya, al-juzam di situ belang hati. Wujudnya ada di masjid yang kita cintai ini, tetapi hatinya ada di mana? Pikiran, transfer data tacan. Jangan-jangan nggak bisa pulang. Memang ada hikmahnya kalau tanggal 6 itu nggak ada sekat-sekat,
itu kena tuslah naik ongkos. Tapi dengan adanya penyekatan itu, walaupun di Banten itu saya pakai abdi menggunakan berjarak, kemudian pakai masker biasa wae gitu mah. Modar wae gitu. Maklum orang Kulon, Banten sana orang Garut, anak Garut pasti siapa nganggur ya, sampai orang terminal anjing sia. Garut terminal. Ya. Nah, al-junun, hamba berlindung kepadamu dari al-junun. Junun itu jamu taksirin, bener tak? Min majnun, mulaikan min majnin, mulaikan mabniun fi mahalli jarrin sama. Ya kan, jamak mudzakkar salim. Wa a'udzu bika minal junun, dan hamba berlindung dari penyakit gila. Junun itu gila, kalau majnun itu gila, kalau junun stres. Segala macam penyakit yang menyebabkan orang gila stres namanya al-junun dalam bahasa Arabnya. Wa jami'i sa'il asqab, dan hamba berlindung dari segala macam penyakit menular. Jadi di zaman Rasulullah sudah ada pandemi itu, mungkin malaria ataupun apapun namanya, sejak periode Madinah. Nah, di kita dulu juga ada ya, zaman Ibu Fadilah Supari. Ini Ramadan Ibu Fadilah Supari ngajak saya ke sana ke Rancanglutung, Pak Kiai, mantan Menteri Kesehatan. Ngajak buka bersama, kita jangan di BUMN milik Departemen Kesehatan, katanya di kampung saja. Siap Bu, tapi wayahna memeh tanggal 6, supaya saya tanggal 6 itu sudah ada di Bandung lagi. Ya, penyakit menular itu ada di zaman Rasulullah, dan sebelum ini pun juga ada. Dulu zaman demam berdarah, ada meninggal gara-gara demam berdarah. Lu disalahkan saha? Beringit, Aedes aegypti kan gitu ya. Beringit anu belang teh, anu nonggengna itu datar. Berbeda dengan malaria. Kalau malaria itu nyamuk juga, nyamuknya Anopheles, nyungsep, nonggeng gitu. Belang juga beringitnya. Jadi yang pakai baju belang ini jangan-jangan diturunan duit. Baik, saya nggak tahu berangkat dari mana ini peringatan nuzul Quran, karena pada dasarnya memperingati nuzul Quran itu adalah memperingati turunnya ayat suci Al-Quran yang pertama kali. Allahu Akbar. Banyak para orientalis yang tadinya menghina Nabi Muhammad, menghina para sahabat, menghina Al-Quran, dan Al-Quran itu dianggap sebagai ungkapan dan bahasa yang dikeluarkan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berbalik, malah kemudian memuliakan Nabi Muhammad dan memuliakan Al-Quran. Mohon maaf, syariatnya kalau saya berangkat dari Banten dulu tahun 83, waktu zaman kena ayah Pak Akabasuli diarahin, mama ayah kena di saya tinggal di Kejarian. Ada 3 pendidikan di kota Bandung ini, yayasan yang mendirikan pesantren yang saya tahu. Al-Amin 4, Al-Amin, Al-Falah, Al-Husainiyah. Satu lagi Mama Kiai Asep Satibi, Ar-Rahmah di Sukajadi. Mohon maaf, Al-Qurannya disuruh la yamutu fiha wa la yahya. Al-Husainiyah kalau tidak segera beri SMP, sepertinya juga tidur. Punten, Mama Husain tidak melahirkan anak-anak yang ke pesantrenan. Mama Kiai Asep Satibi itu juga hampir terdesek oleh bangunan-bangunan karena posisinya ada di pusat kota. Ar-Rahmah, Al-Amin, punten, walaupun itu keluarga besar semuanya. Kalau Mama Husain dari Sumedang, kalau Mama Kiai Idi Saifuddin dari Garut, kalau Mama Kiai Asep Satibi turunan Garut juga, Bang Bayang juga sama, sebetulnya turunan Beirut juga. Turunan Beirut ya. Dekat Libanon teh, Libanon tapi Ciawi tadi lewat Libanon ya tak tanda gentong ya tak. Baik, syariatnya kalau saya berangkat ke Bandung itu tidak punya modal lipan, mungkin saya tidak ketemu dengan yang ini generasinya. Dan dengan Pak Kiai ini ketemu 10 tahun ini sudah menjadi Abdul Rahman. Pak Kiai juga sudah menjadi Pak Kiai. Apa modalnya? Quran. Kayaknya Pak Kiai tidak akan di Pulau Minanto lah betul bukan dari Quran. Serius. Cuma anehnya sekarang ini banyak orang yang malas boga santri, boga Minanto santri. Saya punya pengalaman. Dia sekarang sudah jadi doktor. Dia sudah jadi dokter.
Dulu waktu S1 selesai udah taksi, dia nyebutnya ke saya itu akan kan waktu asna cenah artinya agak bocok atau kungkuh we dalam laki anjing teh pira korek bujang wae gitu. Kebetulan ada jamaah saya ibu-ibu yang kemudian dia tuh jamaah ekarman 10 Pak Kiai. Hayong juga minantu, aduh bisa ngaji. Ya saya kenalkan. Tapi kemudian goreng bahasa ibunya. Bahasa si ibu wanita ini. Apa gorengnya? Encak cenah sadi dinten aktivitas naon di bacana ngajar kulhu Bu, data acara percabakan sanes. Celepuk teh nyarios teh kieu tah si ieu teh atuh cenah rek dikumahakeun nya anak ibunya di parapan kulhu gitu. Gila. Nangis dia saat itu. Tenang kata saya. Tong sieun aya kenakan. Banten. Rada mirip jeung Garut di Sukabumi, tenang. Cinta ditolak, kiai bertindak. Saya kan sudah bersumpah kepada si itu, saya ingin membesarkan dia dengan modalnya Quran itu. Waktu itu saya titipkan dia kuliah itu ke Pak Profesor Dr. Andes ya, Pak Haji Nang Sutari, Rektor UIN. Dulu Pak IAIN kan ya. Beliau mantan dekan Fakultas Syariah IAIN Bandung, sekarang UIN. Allahu Akbar. Seminggu dia nangis, asa ditampar di tengah banyak orang. Padahal yang ada itu anak si perempuannya, si ibunya, karena dia yatim, saya dan dia, kita berempat. Gara-gara itu, rek di parapan naon anak ibu, ari gawena ngagukur ngajar kulhu doang mah, gitu. Tenang. Seminggu kemudian saya ngaji lagi di Ibu Heti Sukandar di Cisangkuy 60 dekat Johor itu, Yayasan Haja Mutazam. Ustaz, edu santri teh cenah no rada pinter ngajina. Ibu mah cenah sieun maot eueuh no mungkin tauqid teh nu mangyasinkeun. Nah, bersama dengan saya kalau begitu. Karena sekarang ini banyak orang mati itu mati dibiarkan seperti paehna bangke embek. Mohon maaf Pak Kiai, adik saya Aziz, Ketua PDM Kota Bandung, pengurus daerah Matul Anwar Kota Bandung, itu dia meninggal di COVID kan. Karena posisinya saya sedang masih ada di Serang, sementara jenazahnya sudah terlanjur dikuburkan, saya tidak bisa berontak apa-apa. Lalu atas usul petugas dinas pemakaman, telah 2 tahun dibongkar. Kalau saja baru 4 jam setelah dikuburkan saya bisa bongkar. Toh kuburannya juga dekat dengan rumah saya di Cikatu. Baik, kembali ke si santri tadi. Ya, Allahu Akbar menang sampai ke papangi. Jadi lebih cantik dari anak si ibu yang ada di kulhu, lebih kaya dengan si ibu yang ada di kulhu, kemudian komunitasnya juga lebih hebat daripada si ibu yang ada di kulhu itu. Teu boga modal sapera-pera aja, kecuali sakawit nama badai mukal kapal mungkumar di kapalna teu aya PTDI na hampir bangkrut, nu sakebeul mah alhamdulillah modal utama na aya. Begitu kata saya. 2 minggu setelah itu si ibu langsung menentukan hari, membuat surat undangan, cateringnya Denisti, tempat nikahnya di gedung Profesor Dr. Satrio Seskoan dari Kota Subroto. Gila enggak? Ayo kita apa santri kita buka calon kita anu kitu. Soleh heula sia. Teu soleh teu beger menantu bisa ngaji ge moal dipulungin antu. Begitu luar biasa. S2 dimodalkan si ibu pertuan. S3 dia dapat beasiswa. Cuma sekarang dia jadi dosennya di perguruan tinggi swasta, dibawa ke kampung saya. Istrinya di sana, dibelikan tanah ke Mitohana. Mitohana itu hampir tiap bulan ke sana, nengok anaknya, nengok menantunya, nengok cucunya. Allahu Akbar. Kawin ngeboga modal hayang doang, tapi dia punya modal kulhu. Maaf saya katakan kulhu. Apalagi kalau dia punya modal hafid 30 juz. Sekarang sudah naik haji bersama pertuanya. Naik haji tak tanggung-tanggung. ONH khusus, tapi terdaftar di Bandung. Nggak melalui safari suci, nggak melalui Ambwa, nggak melalui dago wisata, nggak melalui
Mega Citra, nggak boleh kiblat tapi daftar sampai Jakarta. Hadirin yang rahimakumullah, Al-Quran memartabatkan kita. Al-Quran mengangkat, memartabatkan kita. Umat Nabi Muhammad itu berbeda antara yang menguasai, memahami, mengajarkan, mengamalkan Al-Quran dengan yang tidak sama sekali memahami, mempelajari, mengamalkan Quran. Beda. Jaminannya apa? Al-Mujadalah 11. Yarfa'illahu alladhina amanu. Terus ketinggian derajat itu hanya Allah akan berikan kepada mereka yang memiliki iman dan kesungguhan untuk memperoleh ilmu. Anak saya alhamdulillah keluar dari takurma tahfidz Quran Matul Anwar 3 tahun, punya modal 10 juz. Cuma karena ibunya pengen sekolah anak saya di Bandung, akhirnya jadi korban zonasi Pak Kiai. Akhirnya masuklah di Al-Hadi. Tapi sekarang gimana? Saya tanya, saya tantang. Walaupun saya kadang-kadang fluktuasi kehidupan itu, karena saya ada lembaga pendidikan juga di sana yang harus saya kelola. Kalau lagi datang bos saya tidak dikasih tahu, nggak apa-apa, ridho. Tapi kalau lagi butuh material segala macam itu, wah kurang anu. Alhamdulillah kadang-kadang ada rezekinya. Saya pernah nganu sama Pak Kiai dan Kiai sudah mendonasikan ke sana. Luar biasa Pak Kiai. Saya sampaikan itu. Saya nggak sebut pendidikan SMP, SD, SMA-nya. Ini mati pesantren, gua jaga bahkentri kata saya. Gitu. Nanti kalau kapan-kapan nih teman-teman ke sana itu ada 10 orang, gitu 15 orang naik bus semua. Kalau 20 orang saya siap makan sekali lah, gratis. Masak serangan tapi ngan bes nunggul. Gitu. Jadi Quran itu memartabatkan kita. Beda orang di bukunya siapa itu, Hari J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Berterbit, itu dia orientalis, tetapi kemudian dia masuk Islam. Lothrop Stoddard juga sama, menulis buku The New World of Islam, dia berkebangsaan Belanda, orientalis, kemudian dia masuk Islam karena apa? Terus Maurice Bucaille karena Quran. Pak Habibie katanya waktu sekolah di Jerman itu ternyata menemukan 2 orang berkebangsaan beragama Yahudi. Ternyata mereka tengah malam bangun, yang mereka baca itu ternyata Quran. Boleh tanya biografinya Pak Habibie itu, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Jadi aneh kalau kita kemudian siun karena Quran, apalagi sampai menghina Al-Quran. Karena 5 ayat pertama yang Allah turunkan itu di surat Al-Alaq itu, perintahnya kan ingin memartabatkan kita. Iqra. Terus bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Itu kan dahsyat sekali. Nabi Muhammad menyendiri, mengasingkan diri dari kehidupan yang demikian sangat dahsyat. Ya mungkin rada mirip-mirip zaman sekarang lah. Coba ini pemuda, ada berapa orang? Semuanya yang ada di Bandung. Lalu ada berapa orang pemuda ini yang masih cinta Al-Quran? Saya bisa hitung. Di Al-Madani Al-Asr di Sinalaya Pak Kiai, ada saung saya di sana. Jadi begitu masuk gerbang ada khusus tempat saya di sana. Baru 3 bulan ini saya diminta karena Pak Asep Mustafa Kamal buka pesantren di Sumedang. Akhirnya saya disuruh nengokan ya katanya. Nah, itu disuruh membaca Allah yang menciptakan. Menciptakan siapa? Manusia. Diciptakan dari apa? Khalaqal insana. Terus bacalah dengan nama Tuhanmu yang Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dengan menyebut Tuhanmu yang mulia. Itu saja kalau kita baca dengan salawat. Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Baca Quran atas nama Allah, karena Allah yang mulia, dan Allah memuliakan orang yang membaca Quran. Tadi yang baca Quran siapa? Saya kan? Abdurrahman juga kan? Ya kan? Saat Pak Kiai ini nyetel aja. Kan nggak doanan, jangan-jangan Abdurrahman lagi.
Nah, beda. Bahwa di sini ada santri, ada yang senior, ada yang junior. Tapi saat dia tampil membaca suci Quran dan indah menurut saya, beda. Cing saya norek di Pulau Minantu tah. Nu mau dinikah sama Ustadz Abdul Rahman ini. Masih segar ini. Aduh, anak saya baru kelas 2 SMA. Dah, selesai sampai situ saja. Jadi jangan takut dengan Al-Quran. Mual hese membawa Al-Quran. Dan tidak akan pernah sengsara orang yang mendalami, mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Enggak akan pernah sengsara. Demi Allah. Serendah-rendahnya martabat seseorang yang memahami, mengajarkan, menguasai, mempelajari, mengajarkan, mengamalkan Al-Quran, serendah-rendahnya di kampung itu dia ditokohkan oleh masyarakat. Itu kalau di kampung, di kota. Apalagi di kampung. Saya datang ke kampung ini, saya tahu waktu kecilnya segede Ais nih, dia namanya Ais ya ini ya. Siapa namanya saya? Siapa? Afis ya. Segede Afis waktu saya berangkat ke Bandung dia masih kecil, segede Afis. Ayo pas sekarang saya datang ke sana disuruh nasihat nikah. Naib, mana itu udah bakal ada udah letik kayaknya kok jadi naib di tes baca Quran. Oh, sekecil-kecilnya. Dosen matematika yang pintar bahasa Al-Quran beda dengan dosen matematika yang tidak mengerti Quran. Saya mau berani dikawin ke Karawang. Sumpah nanti. Ya. Dah sampai situ saja dulu. Intinya jangan pernah takut, jangan pernah merasa rendah diri dengan mempelajari, mengajarkan, mengamalkan, mendakwahkan, memperjuangkan Al-Quran. Iqra wa rabbukal akram. Baca Quran, ajarkan Quran, amalkan Quran, perjuangkan nilai-nilai Al-Quran semampu kita, karena Allah yang akan memuliakan kita. Halo? Halo? Mungkin ada salah niat, benarnya pakai Bang Bayang, Bukit Daria, Hegar mana? Padahal saya dulu pernah bilang ke Pak Turfanul Khalis, ke Ibu juga, zamannya ada Pak Imam Sam'ani almarhum kolonel, pernah bilang, jika nama kapwekan di yayasan. Padahal itu yayasan Qurania Pak, suruh itu. Dah selesai dulu sampai situ. Bersyukurlah kita menjadi hamba Allah yang sampai detik ini belum mudik. Dan mudah-mudahan tidak jadi mudik. Oh, nu takbiran di dia siapa? Santri baru rakabeh mah. Oh, gitu ya. Karena begini, akan berbeda takbiran di kampus ini. Hei, santri nih, kamu di sini santri nih. Ustaz Abdul Rahman ini santri di sini. Pulang dia ke kampung takbiran. Kata orang kampung aslinya mana? Banjaran. Cek orang Banjaran. Nyaho Aisyah Tama keur budak nage. Tukang murah dulu. Maaf, orang kadang-kadang kalau sudah bicara seperti itu, seperti merendahkan kita, kecil. Tapi di sini mimpi takbiran, malam takbiran, besoknya menjelang sholat sambil menunggu jamaah takbiran, indah. Dan dari situ kemudian nanti akan memartabatkan kita. Tahu yang balik tahu orang Pelabuhan Ratu. Moga-moga busnya karampes banget. Nah, saya ingin, tadinya kan gini, saya ingin ke apa namanya, inspiring from our fasting, bahwa di dalamnya ada Al-Quran. Apa inspiring from our fasting itu? Inspirasi yang kita dapat dari perjalanan ibadah puasa kita. Lalu apa itu namanya ya? Equilibrium system and survival. Ngomong naon dia? Sama kan nuzul Quran, bahwa nuzul Quran itu kan turunnya Al-Quran malam 17 Ramadan, betul?
Pada saat itu usia Kanjeng Nabi Muhammad berapa tahun? 40 tahun. Di situ Nabi Muhammad diberi SK, surat keputusan menjadi Nabi dan Rasul. Butirnya, poin-poinnya hanya 5. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sepanjang perjalanan kehidupan kita ilmu itu ada. Sepanjang perjalanan kehidupan kita ilmu itu tidak pernah selesai. Muncul teori. Tetapi Al-Quran luar biasa, memberikan jawaban untuk dikaji, dipelajari, dan diamalkan serta diperjuangkan oleh kita semua. Nah, apa equilibrium sistem dan survivalnya Ramadan dan hubungannya dengan Quran? Tahu equilibrium? Equilibrium itu tahu tidak? Tidak. Habis kaset equilibrium kena habis lah. Saya selalu saja anggap ngerti. Tapi itu habis saya jawab. Equilibrium system itu adalah keseimbangan. Ramadan sebulan, setahun itu berapa bulan? 12 bulan, ya kan? 12 bulan. Tapi ada fasting di Ramadan 1 bulan. Bahwa fasting 1 bulan di Ramadan itu adalah untuk menyeimbangkan aktivitas kita yang 11 bulan itu. Siang makan, siang minum. Mohon maaf, siang kadang-kadang suami istri itu pada saat memungkinkan bisa tidur adu kerek, adu ngorok, ya kan? Datang Ramadan, nawaitu soma, I am fasting. Please you say before, we are fasting, puasa, tidak makan, tidak minum, tidak tidur bersama istri, tidak melakukan sesuatu yang akan merusak nilai-nilai puasa kita. Itu equilibrium sistemnya di Ramadan itu. Dengan puasanya saja jasmani kita, rohani kita terseimbangkan hanya oleh sebulan. Sebulan itu ada berapa hari? Tergantung. Menurut kalender Ramadan tahun ini 1442 Hijriah ini berapa bulan? Berapa hari? 30 hari. Tapi di tiap Ramadan ada 1 hari malam 17 Ramadan. Hampir semua umat Islam mencintai Al-Quran, pasti dia dengan caranya masing-masing memperingati nuzulul Quran. Memperingati nuzul Quran yang hanya sebentar itu. Pada malam 17 itu equilibrium system dari 29 hari atau 29 malamnya. Reksa hadir lah mulai orang mau memperingati. Betul tidak? Sadago cuma di sini. Masih ada yang UI pakai daya kultum. Jadwal imam tarawih mah digilir. Masih ada yang UI kasihanan ku modal. Mohon maaf, saya terus terang. Abdi ke Pak Haji Aris, Pak Haji Pak, apa? Saya WA Pak Kiai. Ustaz, beliau pun guru besar, satu-satunya guru besar humaniora di ITB, profesor, masih kan di sini dan COVID. Punten. Kembali ke equilibrium system. Puasanya equilibrium system dari 11 bulan kita. Nuzulul Qurannya equilibrium system dari sebulan kita. Mungkin malam-malam ada yang tadarus, tapi kebanyakannya tidak tadarus, betul? Betul. Sama rajus nanti. Ya? 7? Sudah 7 juz. Sudah 7 juz bacanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dilanjutkan ya. Makanya kata PR banyak enak malam 17, berarti tinggal 13 malam lagi. 7 juz ke 30 itu berapa juz lagi? Tentu nah.
Nah, nggak bisa sekaligus memang. Ada cara Allah memberi waktu 5 waktu itu. Indahnya memang kalau bisa sekaligus kan capek. Coba dicicil oleh kita ya. Habis maghrib menjelang isya lain teram. Buka pakai naon? Kolak jengkol. Buka pakai jus putih. Allah kebarang asup tuh pada jus putih pak. Jus putih disedot. Waduh, pasti sahur yang itu tidak cukup odol sawadah. Jelalim ya kan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi atau kabila-bila. Sahur buka pakai apa itu jus putih sama kolak jengkol pak. Gak ada gitu juga. Oke, ya itu equilibrium sistemnya. Coba kalau tidak ada Ramadan, tidak puasa, betul tidak? Coba Rajab kemarin puasa, Rajab enggak? Puasa berapa hari? 1 hari. Alhamdulillah. Ada orang yang diambil Senin Kemisnya, ada orang yang saum Rajab itu di daunnya saja, ada orang yang memang plong sebulan, lalu dilanjut Senin Kemisnya di bulan Syabannya. Nah, kalau tidak ada Ramadan, Rajab dagingnya sehari. Sawal enggak? Dah, mendingan kena gitu biar gampang daripada duit euy. Ngelilir mana? Lewat dulu aja, jangan pura-pura habis waktunya. Durasinya kan cuma 20 detik, habis itu. Di tes potensi akademik kan begitu sekarang itu. Lalu muncul skornya kan nanti itu. Ya. Sawal teu puasa sunat sawal, Rajab teu puasa sunat Rajab. Kemudian Senin Kemis maksud saya puasa, kalau nafasnya pasti Senin Kemis. Untuk ada Ramadan puasa, ya kan? Betul tidak? Nah, tadarus Quran bulan Ramadan itu indah. 2 kebet setengah atau 5 halaman sebelum zuhur, 5 halaman sesudah zuhur, kemudian sebelum asar, sesudah asar, ngabuburit sebelum maghrib. Ya malah ngabuburit gila. Tuh di mana Pak Kiai? Allahu Akbar. Tadi itu saya sengaja udah butut-butut ya gerobak pakai motor, maksud saya lewat Bojongkoneng di bumi asli macet, pedagang segala qaulika walahu pakai santana kalafa manifal nakir. Orang ya al cendolu al cendiru pakai santana kalafa manifal kolak walu pakai santan kalapa mani belum naker al bala kan tadi kan al cendolu al cendiru bala pakai cengeng masih halata cendol candil bala pakai cengeng pas hasil halata. Kalau usia saya sampai usia pakai ingat kita mah bahasa Sunda ada pemekar bahasa dulu itu. Sekarang monyet maling cengeng kijanura. Lanjut. Jadi itu equilibrium sistemnya. Tadarus Quran di bulan Ramadan nilainya beda dengan baca Quran di luar bulan Ramadan. Cuma nanti kita bisa lihat kelanjutannya. Karena bahwa aktivitas amalan Ramadan kita itu nanti akan ada efeknya di bulan selain bulan Ramadan, khususnya dari Syawal dan seterusnya. Itu equilibrium sistemnya. Dari fastingnya, dari tadarusnya. Nuzulul Quran itu malam 17-nya. Tetapi tadarus Qurannya itu tidak kita baca setiap waktu yang 24 jam. Cuma memanfaatkan waktu mungkin 10 menit sebelum lohor, 10 menit atau 5 menit sudah lohor, 5 menit sebelum asar, 5 menit sudah asar, 5 menit sebelum maghrib, 5 menit sesudah maghrib sambil menunggu isya. Bari ngaluruskan kita. Al-betung. Betul itu bahasa Sunda. Bahasa Arabnya apa? Ada batnun juga. Batnun. Bahasa Sundanya betengun. Batnun gitu. Al-betengu al-batnun. Dia Arab saja dia Mekah, kita ngomong beteng. Syekh, isim takalim bil lughah al-Indonesi atau bil lughah al-Sundawi. Hada batnun. Naam, sawa. Fi Indonesi ismuhu al-betung. Al-betung. Saya hadir kepada anak-anak bahasa Arab teh. Mohon maaf ya, Mekah kemarin banjir, kita doakan mudah-mudahan diselamatkan, walaupun memang banjirnya rada bandang juga, banjir dadakan gitu. Lanjut, itu equilibrium sistemnya. Untung ada Ramadan, untung ada nuzul Quran. Kalau ada Ramadan tidak ada nuzul Quran, rasanya sepi.
kita di aktivitas Ramadan kita. Dan nuzulul Qur'annya memang indahnya di bulan Ramadan, bukan cuma malam 17 saja, tetapi di setiap waktu-waktu itu kita manfaatin. Janji? Janji? Nanyakan dulu lah ya si Kasep, siapa namanya? Aslinya? Bandung mana? Bandung dia. Terusin aja ya, teruskan ya. Karena begini, kalau hadiah dari emak, dari bapak, dari pak guru itu relatif Kasep. Tapi hadiah dari Allah yang akan memartabatkan dan mengangkat derajatmu itu yang itu kekal selama-lamanya. Yang kedua, survival. Kata dia equilibrium system and survival from our fasting. Apa survivalnya? Eksis, keberadaan kita, survive. Ayo wah itu budak cerita tarawehan wal penting tuh kan, iya kan, bener nggak? Kata budak batur masalah lekene yang geus ngaji tuh, batur geus tidak memperingati nuzul Quran ada sieun, ieu mah masih keneh aya memperingati nuzul Quran. Itu survive-nya. Bulan Ramadan aya keneh, aya ngabuburit aya keneh, aya buka puasa aya keneh, tarawehan aya keneh, lohor aya keneh, berjamaah Jumatan aya keneh. Itu survival-nya. Bayangin kalau tidak ada Ramadan, mungkin kita tidak tahajud. Ayo. Betul tidak? Untuk air Ramadan, kedua itu tahajud, ayat tarawehna. Atau tidak taraweh kayak macam abdi menjelang sahur, tahajud dan mungkul. Terserahlah kumandur kadalilan. Silakan. Begitu. Itu survival-nya. Survive. Beda. Ini orang sekarang ini ngalenghoy dina kursi, aya nu nangkarak, bergebegag, ya kan? Kadang-kadang teu make celana dalam macan. Sarung we golowo untung teh beureut santung nyantap tar kambalanda. Cek beureut santung, beureut gede teh da ieu pada dewek, pluk keun makan. Ibu-ibu juga sama kadang-kadang pakai mukena atau pakai daster, kadang mukena mahal, harudang gitu ya. Nangkarak kebegak sampai kereknya dia. Enggak inget. Tiba-tiba udah jam 4 lebih 10 menit. Sanggup candihaneutkeun. Nah, kabur-kaburangan sahur. Allahu Akbar. Sama survive juga tuh di bab mukena nama. Sama survive juga di bab pakai sarung nama. Tetapi dia tidak survive di memperingati turunnya ayat suci Al-Quran yang pertama kali. Ya, equilibrium system and survival from our Ramadan or from our fasting. Alhamdulillah. Jadi kembali ke nuzul Quran, 17 itu memang angka sakti. Cung lu lahir tanggal 17, terserah bulan naon aja. Cung. 17 naon? Tuh kan, lahir 17 Ramadan sia taman. 17 Mei. Tuh kan. Yang lahir malam atau tanggal 17 Ramadan. Oh deh, salah siapa ini? Enggak, karena tadi pertanyaannya Cung yang lahir tanggal 17, nggak apa-apa. 17, satu. Ada lagi yang tanggal 17 Januari, Februari ada? Nggak ada. Nanti kamu belajar kelas berapa sekarang? Kelas 10. Kelas 10 berarti SMA ya? SMA ya, SMK ya? SMK kelas 1 berarti ya? Nah, selesaikan dulu SMK-nya, nanti kalau butuh ilmu angka-angkaan nanti cari Pak Abdurrahman ya. Kalau tidak ada Abdurrahman ini ke Pak Abdurrahman. Ya, begitu. Karena tidak mungkin ada angka-angka kalau tidak ada faedahnya. Ya, jadi kesimpulannya memperingati nuzul malam ini adalah jangan pernah mengecilkan diri kita. Sekali lagi, jangan pernah mengecilkan diri kita dari menjauh dari Al-Quran. Artinya, kalau kita tidak mau kecil, bercengkramalah dengan Al-Quran. Jaminan Allah di dalam hadis qudsi, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa orang yang ingin berkomunikasi dengan Allah, man arada ayyatakallama ma'allah, sing sok mana Cirebon tadi?
Cirebon itu kempek lain. Saya mencatat di Cirebon itu di kempek cuma 3 malam saya diusir pakai bahasa Cirebon. Wis balik bae ning Banten, ngapain jauh-jauh cek Kiai. Nggak taunya teman saya paling tebu di pesantren kempek itu, pesantren Kiai Haji Said Agil Siroj itu, pesantren bapakna katanya Kalbuna. Dah jadi kembali apa tadi teh? Jangan pernah mengecilkan diri kita dengan menjauh dari barang siapa sopo wonge tuh man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sopo wonge yang ingin berkomunikasi, berdialog, ngobrol, sasauran, cumarios, DP itu bisa ngomong lagi hati nama ya Allah abdi teu sulit hirup teh bukan nyawaan bagi dibutuhkan sulit hirup, maksudnya menjalani proses kehidupan. Ya Allah kok berat amat rasanya mencintai anak orang itu. Iya bapak pemerintah naik lebaran catatan di terana ada di tanah kalian baju gamis, dia jadi korban itu, korban ceode. Korban ceode dia buka marketplace di dalam ya kan, orang dagang di ceode itu orang mana baca ceode tak. Masya Allah langsung di WA ke calon suaminya, ini baju bagus ya, padahal itu kalau ceode murah itu, kalau beli pas baru macet plus ongkirnya sekian cukup nggak ya? Pokok akhirnya mah orang tuanya, ibunya, bapaknya can dibelikan boe sama dia. Halo, kenapa saya bicara boe? Selama ini kita seringkali mementingkan baju lebaran untuk orang tua kita, pada orang tua kita sudah senang kemis nafasnya, sudah rentak. Kita tidak pernah menitipkan kain kafan untuk orang tua kita. Jangan diberikan kepada mereka, titipkan ke masjid atau ke masyarakat yang mengelola itu. Mangga silahkan siapa dulu yang mau pakai. Cuma pada saat ibu saya nanti meninggal, bapak saya meninggal, nanti mudah-mudahan kain kafan ini sudah ada yang menggantinya. Amin. Lain mengunturkan kalau cina kada modal. Kembali lagi. Jadi jangan kecilkan diri kita dari menjauh dari Quran. Ingin dialog dengan Allah, baca Quran. Walaupun Allah mengerti bahasa apapun, duduk saja. Bisa bertanya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu doang. Kelihatan sama temennya, Alicia kenapa? Gitu. Padahal orang itu sedang munajat kepada siapa? Kepada Allah. Maksudnya ya Allah luluskan saya dengan yudisium cum laude. Ya Allah promovendi saya biar jadi orang yang baik. Mudah-mudahan mata dari lolokon. Oh melengkung siapa? Promovendi dari uji disertasinya kita lawan, kita lolong mata. Jangan begitu ya Allah. Baca Quran saja. Coba baca lagi kita Quran surah Al-Baqarah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi untuk pendapat rasyid itu Quran ternyata, tapi tidak boleh selegotok. Jangan mentang-mentang bisa kapan saja di mana saja terbuka wudhu kerhandas besar, masya Allah gawok baca Quran terus siapa yang kerubet itu di atas marah pemajikan bebel. Maaf itu bagaimana kita mensucikan kitab suci kita firman Allah itu ya. Jangan pernah kecilkan diri kita dari menjauh dari Al-Quran. Dekati Allah, sentuh Allah, bisiki Allah dengan munajat kita melalui alunan dawam kita membaca ayat suci bagus lamun ngaji jika Ustaz Abdurrahman tadi. Kalau jika Ustaz Abdurrahman yang ini ngesarau suara kayak biak rokok. Bismillah kayak kadang-kadang ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rada enak. Bismillah Subhanallahirrahim. Kan bijak kita namanya. Iya, bukan ayat Quran yang tadi makan, bukan ayat Quran dari basmalah, tapi ngalaguna pakai ngalagu naon? Ngalagu Quran. Enak. Jika iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Endah tuh, anggap rendah. Tapi lamun dia kata budu dan juga baru kadali. Iyyaka na'budu. Maaf, maksud saya tidak ingin membacakan Quran itu. Endah makhorijul hurufnya, panjang pendeknya endah, tetapi karena lagunya disarwakeun di manuk dadali, itu yang endah. Dulu kan pernah viral ngaji teh ya pakai lagu Jawa. Ayo sih ya. Urang bisa, urang Sunda ge pakai lagu Sundanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tah eta maksud saya, jangan kecilkan diri kita dengan menjauh dari Al-Quran. Suburkan hidup kita, angkat martabat kita dengan mendekati Al-Quran. Munajat dengan cara kita, tuh bisa pakai bahasa Arab, jauh ke guru. Tapi saat kita punya modal membaca Al-Quran, berdoalah dengan hanya membaca Al-Quran. Saya punya guru, ya Allah maghfirlah, Abu Yadim Yati di Cidahu, Cadasari, Pandeglang. Anaknya sekarang Abu Ya Muhtadi, anaknya sekarang Abu Ya Murtado. Beda afiliasi itu pakai Abu Ya Muhtadi mah kan nomor hiji, Abu Ya Murtado mah kan nomor 2. Kemudian nomor hiji nomor 2 ngagabung akhirnya di Jakarta. Untung tak kan penduluran tetep para sehat. Guru saya Abu Ya, salah seorang mudah-mudahan saya diaku muridnya oleh Abu Yadim Yati. Apa coba, ada buku kecil di toko-toko buku, ada buku kecil, zikir aimah ngaji. Abu Yadim Yati itu ditanya oleh muridnya, zikir aimah ngaji. Sementara sekarang ini banyak orang zikir itu dengan caranya masing-masing. Ada yang pakai tariqah qadariyah naqsabandiyah dan lain sebagainya. Tapi Abu Yadim Yati menyatakan kepada muridnya, zikir aimah maksudnya apa? Cara beliau zikir kepada Allah itu adalah dengan membaca Al-Quran. Dan pesan beliau kepada saya, bisa kilu ngabring jeung batur di aliran tarekah Naqsabandiyah hese anjeun mah sukuna teu bisa cicing di tempat, loba lumpat, loba karengkah zikir ku ngaji. Saya masih ingat itu. Lalu saya adukan ke guru-guru saya, Nuti Persis, Nuti NU, Nuti Muhammadiyah, Nuti Al-Irsyad, Nuti Matul Anwar. Luar biasa. Memang ngaji mah diakuku aliran mamanage. Betul. Maaf, anu tara make tarekah la ilaha illallah kan gitu ya biasanya kan. Nuti make tarekah, mereka sedikit mencibir kepada orang yang zikirnya pakai tarekat qadariyah naqsabandiyah. Sama, orang yang zikirnya pakai tarekat naqsabandiyah merasa paling unggul dibandingkan dengan zikir orang yang hanya zikir biasa-biasa saja. Tetapi ketika Quran yang dibaca ini menurut Abu Ya, Allahumma gfirlah, Abu Yadim Yati, kalau zikir kita baca Quran diaku ku sesahage. Betul tidak? Betul tidak? Itu hadir baca Quran bisa, ditahmid tahlil bisa, kunut bisa, di dia mah baca kunut. Hayu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Quran itu adalah mengunggulkan bukan cuma Nabi Muhammad, tetapi mengunggulkan umatnya. Jika umatnya selalu memperingati nuzulul Quran, itu saja. Santriwati yang cantik itu adalah santriwati yang di dalam hatinya itu selain dia inner beauty. Pak Uti ada nggak? Inner beauty, tetapi di dalamnya itu ada nilai-nilai Quran. Saya sekarang pakai nuhun ke hiji we, masalah dewasa tapi nya. Serius. Ayo bukan pemajikan tetap bisa ngaji, pengen saya itu kalau di panggung itu kan saya Koreahnya itu istri saya gitu kan, itu saya pengennya yang mau pemajikan kita doa ibu-ibu maka jangan baju kirang sehat. Tahu saya istri saya itu cager, jaga penting mengalainan saya.
Jika di Indonesia curhat dong, perhatikan baca Qurannya. Maaf, hadir orang Ciamis los. Itu santrinya Mama Kiai Irfan Hilmi itu dari pesantren Darussalam Cikoneng, Ciberem, Ciamis. Kuliahnya di Jakarta. Baca Quran itu perhatikan itu Mama itu yang di Indonesia teh si Abel. Punten, saya bukan ngagosip. Itu saja laku, apalagi kalau ngaji seperti Ustaz Abdul Rahman. Makan aneh, geus ganteng, geus saleh, pinter ngaji, boga modal. Loba awewe nu hewaeun aneh saya mah. Jadi naon eta awewe teh. Terima kasih jomblo. Sudah ya, itu saja. Silahkan, yang bisa menyimpulkan saya kasih reward. Ayo, saya minta 2 dari peringatan sudah. Ini kan udah jam 9 nih, harusnya mau melanjutkan tarawih kita 12 rakaat lagi ya. Gantian imamnya siapa nanti? Saya ikut jadi makmum. Terserah. Ayo. Sudah saya simpulkan sebetulnya tadi itu ya. Coba stressingnya, equilibrium system and survival from our fasting and from our nuzulul Quran itu adalah Quran itu sendiri yang harus menjadi sumber kehidupan kita. Halo? Pindah imah mau dibaca naon? Hei, jawab. Nganggok ya. Orang pindah rumah, rumahnya baru, ya kan? Yang diundang jamaah masyarakat. Tapi ada yang intinya, yang dibaca apa? Koran, Facebook, WA, enggak, Quran pasti. Betul tidak? Ayo ngalahirkeun babaran nu dibaca naon? Ayo nu keur hamil 4 bulan, tafaul. Iya kan? Baca apa? Kayak budak awewe solehah baca surat Maryam, kayak Kasep baca surat Yusuf, biar jadi pemuda gagah baca Al-Kahfi, biar benghar baca Waqiah, Yasin sia baca Yasinnya, Waqiah dibaca, Ar-Rahman dibaca, Al-Mulk biar jadi raja yang gagah katanya gitu ya, biar jadi pemuda yang hebat, biar jadi kalau wanita yang solehah dibaca. Coba ukur karya ngumpul di 4 bulanan apa jadinya? Orang di kafe-kafe juga di restoran-restoran tuh ngumpul, nggak ada yang dibaca, nyatu ngumpul. Non nggak beda ada dengan mbak, digompong dikasih rumput itu, iya kan? Betul tidak? Kadang-kadang ada orang yang sakit, doa, apa yang dibaca? Takziahan, tahlilan. Sebelum tahlilan itu, tahlil itu raf'us shaut bilaf la ilaha illallah. Tapi sebelumnya apa yang dibaca? Mual ayah haturan Pak Kiai nyunkeun santri 50-an sareng jamaah al-falah abdi bade ngaduakeun pun biang pun papan 400 ngantunkeun tahun alias haul. Mangga kirim 50-an santri jeung jamaah bringkeun itu. Disiapkeun itu ujug-ujug mari sama-sama kita tahlilan la ilaha illallah la ilaha. Aya teu? Pasti pakai hadarah heula, pasti pakai yasinan heula. Lamun teu bisa baca Quran, mohon maaf. Tahun 83 pertama kali saya datang ke Jarian, yang ditahlilin itu lebih hitam di depan rumah sakit. Tuberkulosis paru-paru. Lebih hitam baca Quran. Al-Fatihah. Terus ngupeng kuping saya ini kan pernah pesantren di Al-Falah, di Calengka, sakedeung. Dicaringin itu saya tiap Ramadan di Labuan itu. Al-Fatihah. Baca Yasin Al-Quran Hakim dalam misalnya ujung-ujung gua ilaihi serius saya lapor sama Mama Ustaz Hussein tapi mah tong digenggerkeun man eta mah kayak ngamuk ngada tapi aya bae teh jamaah kitu kitu oge berarti jamaah kitu kan masih kieu pukulutus. Jadi tunggu apa paehna cen. Alhamdulillah pondok umur ya, tidak lama usianya. Lalu yang pimpinnya Pak Ustadz Kiai Haji Asbahi Zulkarnain.
yang pernah jadi ketua MUI Kecamatan Cidadap sebelum almarhum Ade Muhammad Hidayat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nyuwun pangampuro, mohon maaf bila mana janggina Rex 15 menit tapi kenyataannya gaya-gaya seperti ini. Karena itu tadi kita seringkali menyepelekan diri kita menjauh dari Al-Quran. Karena itu tadi kita seringkali tidak menitipkan anak di tempat pendidikannya Al-Quran. Karena itu tadi kita sering milih calon minantu anu tepati wau jeung Al-Quran. Itu saja, mohon maaf. Saya mengajak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Turutan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah Tuhan kami, hamba berlindung kepadamu, hamba memohon kepadamu ridha-Mu dan surga-Mu, dan hamba berlindung kepadamu dari keburukan dunia dan azab neraka. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Artinya Allahumma innaka afuwun karim, wahai Allah Tuhan yang selalu memberikan maaf dan memiliki kemuliaan. Engkau mencintai dan sangat menyukai hamba-hambamu yang selalu memohon maaf dan memohon ampun kepadamu. Fa'fu anna, karena itu maafkan kami ya Allah dari segala khilaf dan keliru kami. Itu doa tarawih urang. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Terutama ini didawamkeun di malam-malam qadar. Di Banten Bapak Kiai di malam 15. Tanya ke orang mana orang kidul. Orang kidul, mana orang kidul? Orang itu tuh orang Maliping saat teh. Fikri Mana? Ya kan? Ya di malam 15 Pak Kiai di itu mah kunut. Malam kunut. Jadi witirnya itu ada kunut. Lalu di situ itu nanti setelah tarawehan ngariung di libur sorangan ngariung tuh. Ampun aing. Berarti terbuka adat tetap belum. Di sana itu Pandeglang terutama ya, Pandeglang Serang itu malam kunut itu malam 15 itu ada lepet, ada ketupat. Ada ketupat, ada lepet bubur itu ketan yang dibungkus daun kelapa diikat itu. Dikurang dia penyebutan lemper bae, padahal mah kelihatan disebutan lepet bubur sama ketupat. Jadi bukan hari lebaran bagi di sana mah. Malam 15. Makanya nanti dinamiteun lagi di bidalan lagi ya. As-salatu sunnatul witri salasar raka'atin ma'al kunuti jami'atur rahimakumullah. Kalau yang kunutnya 3 rakaat 1 kali salam, kalau di 2 kali salam as-salatu sunnatan raka'atayil
witri atau rakatain minal witri jami'atur rahimakumullah. Oke, bisa rakaat deui as-salatu sunnatal minal witri ya ma'al kunuti gitu. Duka di rumah gitu teu biasana pakai imam sakumaha imam bae lamun imam rek kunut teu kumaha imam bae luar biasa gitu ya, hebat menurut saya. Tapi mesti ada yang beda gitu, nggak apa-apa. Itu saja, mohon maaf sekali lagi yang sebesar saja. Para terhadap salapan kurang 10 menit. Hadanallah wa yakum ila siratil mustaqim. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.